Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Haidar dari kelas 95 MTSN 1 Kota Prabu Mulih akan menceritakan mengenai kisah keteladanan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan putri dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ruman binti Amir bin Uwaimir. Ia lahir pada tahun 9 sebelum Hijriah di kota Makkah. Ia lahir setelah masa jahiliyah, jadi beliau lahir sudah dalam keadaan beragama Islam karena kedua orang tuanya pun sudah dalam keadaan beragama Islam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq merupakan istri dari Rasulullah SAW yang paling muda dan yang paling terkenal setelah Siti Khadijah. Ensiklopedia Islam yang mengutip dari Ibnu Hisham menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW pada saat Aisyah berusia 6 tahun dengan mas kawin sebesar 400 dirham. Rasulullah SAW memilih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istrinya selain karena Sayyidah Aisyah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan wanita-wanita pada masa itu. Sayyidah Aisyah juga merupakan sosok wanita yang mana ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Namun, di usianya yang tergolong masih muda, Sayyidah Aisyah sudah mampu untuk mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan dengan cara membentuk madrasah. Ya, Madrasah Aisyah. Madrasah Aisyah merupakan madrasah ilmu yang paling diminati setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan semua orang yang ingin belajar dengannya atau yang ingin diajar oleh Sayyidah Aisyah. Setiap kali ada seseorang yang ingin bertanya, Sayyidah Aisyah akan mendengarkan dengan seksama dan beliau akan menjawab dengan baik dan benar. Karena apa? Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memiliki tingkat kecerdasan dan tingkat daya ingat yang tergolong sangat tinggi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah SAW juga menjulukinya sebagai Al-Humairah yang artinya kemerah-merahan. Julukan ini diberikan oleh Rasulullah SAW karena Sayyidah Aisyah memiliki pipi yang kemerah-merahan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah di usianya yang ke-67 tahun, yaitu pada masa pemerintahan Muawiyah. Ia berwasiat untuk disolatkan oleh Abu Hurairah dan dimakamkan di pemakaman Baqi pada malam itu juga. Para perawi hadis menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merupakan orang ketiga dengan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki kepandaian dalam ilmu fikih, kedokteran, dan orasi melebihi Aisyah." Yang keempat, menjauhi diri dari perbuatan ghibah. Dari ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun hadis yang mana adanya pelecehan atau menghina orang lain. Tidak ada satupun. Selanjutnya, yang kelima, bersikap wara' dan tidak mau menerima pemberian. Yang keenam, menghindari diri dari pujian dan sanjungan. Dan yang ketujuh, pemberani dan memiliki etos yang tinggi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sering berjalan menuju pemakaman Baqi di tengah malam tanpa ada rasa takut atau rasa ragu sedikit pun. Pada perang Uhud, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha turun ke medan perang untuk memberi minum pasukan dan untuk merawat pasukan-pasukan yang terluka.
Pada perang Khandaq dan perang Jamal, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha maju ke barisan terdepan. Yang ke-8, baik dan murah hati. Yang ke-9, rajin atau banyak beribadah. Yang ke-10, membantu kaum fakir dan miskin sesuai dengan kondisi masing-masing. Suatu saat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha membawa sepotong roti. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang meminta roti tersebut. Sayyidah Aisyah pun memberikan satu buah roti yang ingin dimakannya kepada pengemis tersebut. Begitu halnya pun jika Sayyidah Aisyah memiliki sebiji kurma, datanglah pengemis, maka dia pun akan tetap memberikan kepada pengemis tersebut, walaupun sebenarnya ia hanya memiliki sebiji kurma itu saja. Maka beliau akan tetap mendahulukan pengemis tersebut. Dia lebih mengutamakan untuk memberi kepada pengemis tersebut daripada ia makan sendiri. Selanjutnya yang terakhir nih, yaitu yang ke-11. 11. Beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan masalah hijab atau jilbab. Oke. Sekian cerita mengenai kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Dari saya, apabila ada salah kata atau ada perkataan yang kurang tepat atau kurang afdol, kurang benar gitu, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.